Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri yaitu Muhammad Asrawi. Di sini kami akan membuat proyek perbandingan model forecasting time series dengan Knife, LSTM, dan TFT dengan estimasi menggunakan split conformal prediction per horizon. Oke, selanjutnya kita bakal mulai aja untuk nge-codingnya menggunakan software Google Colabs. Yang dimana untuk awal itu kita bakal membuat dengan install library-nya karena kita pakai Lightning untuk training PyTorch forecasting untuk model temporal Gaussian transformer. Ya, jadi kita bakal buat seperti ini saja. Ini menggambarkan untuk penanda saja agar tidak bingung. Untuk codingannya seperti ini, tapi min install menu Lightning methods matrix PyTorch forecasting open pxm. Nah, jadi kita sudah membuat codingan untuk Lightning-nya. Selanjutnya kita bakal membuat codingan si bagian input atau sheet-nya. Kita melakukan penandaannya dulu, terlebih dahulu. Import and sheet. Ini sebagai buat ini import OS met warning titik fill. Ini pakai titik ya, filters ignore. Selanjutnya import tampi as and pin seperti biasa yang kita pakai. Import harus ada pandasnya juga, spd import matplot. Nah, ini oke, selanjutnya import torch titik nn as nn from torch utils data import dataset data from sklearn processing import standard standard mana from scalar. Kita beri scalarnya metric import min absolute error min square. Nah, biasanya langsung aja kalau emang sudah pernah dipakai. Terus ini import lightning pytorch spl from pytorch. Nah, biasanya juga sepertinya ada di sini, cuman harus ditambahin di bagian ini tuh temporal fusion transform. Oke, ini juga ditambahin forecast. Oh, ini salah, ini harusnya matrix import MSA from Google Colab import files. Di sini kita buat sheet-nya, sheet 42 pl titik sheet everything sheet to first true. Di sini torch titik set keluar 32 matmul precision. Jangan lupa tanda petiknya harus 2 kalau 1 nanti bakal error. Device to the if torch to the is available. Let's CPU print sini
sama device. Oke, karena kita sudah membuat codingan semua library, kita pakai Cinampy sama Pandasnya itu dan MATLAB untuk visualisasinya. Dan torchnya itu kita buat sebagai bagian modeling. Di bagian ini juga ada sheet untuk memastikan hasil eksperimen atau uji coba itu konsisten, dan device yang kita pakai itu GPU kalau tersedia. Oke, selanjutnya kita buat codingan upload menggunakan datasheet ini agar otomatis, jadi tidak perlu lagi kita menggunakan secara manual. Sini kita langsung aja print and datasheet CSV atau XLS, ini ketik ini uploaded files, upload with name uploaded. Ini bakal saya buat codingan terlebih dahulu baru menjelaskannya. Ini jangan lupa ada seperti ini, price and error. Seperti ini saja. Terus loaded files list, ini ada upload case sudah otomatis ada, and file yang di upload ini masih merah gara-gara tanda kurungnya hilang. Terus for I have been uploaded files, ini udah otomatis juga, udah ada karena saya sudah pernah pakai. Ini dx 0 if length the files, ini lebih dari satu, try dx input. Ini digunakan except dx 0. Ya, ini ya data add loaded files dx bin and dipakai data label add str. Ini kita buat seperti ini sebagai penanda pd data frame. Ini sudah benar, cuma harus ditambahin lagi di bawahnya itu x satu, tapi harus ditambahin juga ini di belakang satu, ini harus ada titik lower. Ini harus seperti ini, biasanya nanti kalau tidak sesuai bakal error. Di pd csbp pd if x in titik x x
Hmm, ya ini udah benar seperti ini. Variable df titik raw load table data type print di enarset df raw titik set, terus displaynya df raw titik hit 5 print volumes paste df. Nah, jadi setelah kita berlaku dengan ini, setelah kita upload dataset ini bisa menggunakan jenis file CSV maupun Excel, dan script ini bakal otomatis membaca format. Kalau kita upload lebih dari satu file, kita pilih index file yang digunakan, seperti itu. Oke, nextnya kita buat auto detect time atau target, time dan target dan detect. Jadi ini benar-benar harus ditambah. Ini kita pakai 0,8. Jadi 19. Jadi pada bagian ini, script ini otomatis mencari kolom timestamp dan kolom target times. Timestamp dicari berdasarkan nama kolom yang mengandung kata date atau time atau timestamp. Nah, kolom yang objek yang bisa diparse menjadi data time. Target dicari di kolom numeric yang paling mungkin berisi beban, misalnya yang mengandung kata load atau demand atau power. Jadi kita tidak perlu mengganti nama-nama di kolom itu secara manual. Nah, tujuan kita membuat si script ini. Selanjutnya kita bakal membuat clean and basic processing DE.
di errors. Hmm, selanjutnya bakal ini DF, DF, titik underline subset time on for values reset index drop group. Jadi, target call boleh, cuma di sininya harus seperti ini. Limit direction. Nah, ini benar seperti ini. Ini bagian ini nih, ini 1,99 EF target yang sudah ada DF. Nah, ini sudah, dan di sini DF untuk standar ringannya. Nah, jadi untuk codingan ini nih, setelah kita temukan kolomnya, si codingan ini bakal masuk ke pre-processing, timestamp kita pas jadi data time, data kita sort berdasarkan waktu, target load kita ubah menjadi numeric, missing value kita isi interpolasi, dan outlier kita klik dengan quantity 1 dan 99, ini yang ada di sini. Ini lalu kolom kita rename jadi standar, timestamp, dan load, dan kita buat time IDX. Time IDX ini nantinya dipakai oleh model deep learning untuk mengetahui urutan waktu seperti itu. Oke, codingan selanjutnya kita bakal membuat featuring, fitur engineering sama DF host seperti ini. DF 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 bulan, di sini DF kita pakainya ini bulan, dan ini is weekend. Weekend DF driver week. SD type INT DF swim of
dan di sini DE dosin dokos. Nah, nah ini sudah tidak merah lagi. No, false, bakal membaca sin. Kita masukin semua yang ada di sini tadi, tinggal copy paste saja biar cepat. Dan di sini dokos, dokos di sini juga harus masukin weekend dan per bulan kita harus masukin juga. Nah, nah untuk ini bikin fitur waktu codingan ini karena time series biasanya punya pola harian dan mingguan. Kita buatnya itu dari urutan host, day of week, month, dan weekend. Lalu kita ubah for dan day of week ke bentuk syncos karena pola waktu itu siklik. Ini membantu model memahami bahwa 23 bahwa jam 23 dekat dengan jam 0 dan hari Minggu dekat dengan Senin. Setelah itu bagian data sudah siap dan kita akan maksud ke konfigurasi modeling untuk itu. Selanjutnya ke bagian codingan ini, itu adalah bagian config. Horizon 24 inch len 168 stripe 3 prime rasio 0,70 kal ratio 15 tes. Itu juga batch 64 EPO CHS STM yaitu 8 LR STM di 3 ini ya bukan adaptif. Jadi EPO ini harusnya TFT, di sini kita pakai 8, di sini bukan ini tapi melainkan alpha dengan titik 10, dan ini n len df di n n c len plus horizon plus 50. N c len next 24 min n c len n 3 horizon max 6 min print just data data ini data pendek jadi UNC len.
Jadi untuk codingan ini tuh Horizon 24 di sini mana Horizon 24 tadi nih Horizon 24 itu berarti prediksinya 24 langkah ke depan dan 168 in college itu artinya di sini knowledge itu artinya input 7 hari terakhir, strike 3 supaya window tidak terlalu rapat. Datasetnya itu dibagi menjadi train 70, kal ratio 15, dan test ratio 15.
Oke, jadi pada bagian di ketujuh atau split call atau test itu, eh, kita split data berdasarkan waktu. Ini penting karena time series tidak boleh shuffle, dan transit digunakan untuk melatih model, calibration digunakan untuk conformal prediction, dan test digunakan untuk evaluasi final. Seperti itu. Wi, kan nggak Wi? Oh saya, oke. Itu aja yang berapa menit itu. Ya, gua catat-catatin.
pada di bagian nomor 8 scaling atau no model scaling. Di tab ini kita scaling target load dan fitur waktu. Target load kita scale pakai standar scaler. Penting scaler hanya fit di trendset lalu ditransform ke cell dan test. Lalu fitur time atau scene cost dan lain-lain juga distandarisasi. Kita juga buat fungsi INF underscore Y supaya hasil prediksi kita bisa dikembalikan ke unit asli. Seperti itu. Wi, ini kalau misalnya nomor 9 sama nomor 10-nya gue kopas saya langsung sabi gak, Wi? Jawab. Gue udah yang segitu. Jawab. Langsung aja. Menitnya dia lu Ya. gitu. Ini pokoknya gue catat. Kayak Gua kata. mulai jam segini, selesai segini, gitu-gitu. Aman lah ya? Aman. Udah lumayan juga, Cok. Oke, pada di bagian nomor 9 itu kita masuk ke dataset untuk deep learning. Kita buat window dataset yang mengambil X sama dengan encoder sepanjang INC underscore len, dan yaitu target horizon ke depan sepanjang horizon. Ini akan menghasilkan sampel berbentuk X dalam kurung INC underscore len atau features yang itu yang X dan Y-nya akan menghasilkan output horizon. Oke. Pada di bagian nomor 10 itu pada di bagian nomor 10 itu yang pertama di sini kita ada helper functionnya. Yang pertama itu untuk split konfrontal dan evaluasi. Konfrontal underscore keyhead underscore per underscore horizon itu menghitung keyhead untuk setiap horizon step. Jadi error step 1 dan step 24 tidak dianggap sama. Ada juga metrik seperti MAE, RMSE. Yang kedua ada PICP untuk converge interval. Yang ketiga ada MPIW untuk lebar interval. Dan yang keempat itu ada Winkel score. Skor untuk penalti interval. Dan kita langsung mulai ke bagian yang native presence konfrontal ini itu baseline native model adalah persistence untuk semua horizon sama dengan lo terakhir. Kita prediksi di calibration dan test, dan calibration itu kita hitung residual error dan ambil quintile 90% sebagai keyhead, lalu kita bentuk interval pred kurang lebih keyhead. Setelah itu kita hitung MAE, RMSE, dan PICP di test set. Oke, kita mulai di poin B atau LSTM plus konfrontal. Itu di pas sekarang kita bangun LSTM dulu. Yang pertama arsitekturnya sederhana. Yang pertama LSTM layer membaca sequence encoder. Yang kedua ambil hidden state terakhir, dan headliner mengeluarkan output sepanjang horizon. Dan training pakai Adam dan Loss MSE. Lalu setelah training kita prediksi kita prediksi call dan test, lalu apply konfrontal per horizon untuk membentuk interval, dan kita plot hasilnya untuk satu sampel. Yang pertama ada actual versus spread, yang kedua ada plus confidence interval 90%, dan kita buat tabel prediksi lengkap untuk sampel tersebut. Setelah ini kita akan lanjut model untuk
lebih advance yaitu TFT. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yaitu Lutfi Hanif. Terima kasih. Saya Lutfi Hanif dengan NIM 110222331. Di sini saya akan melakukan, oke, sekarang saya lanjutkan bagian TFT, Temporal Fusion Transformer. Ini model transformer khusus time series. Kelebihannya yang pertama ada multi horizon forecastingnya bagus. Yang kedua bisa pakai attention. Yang ketiga bisa memakai fitur waktu sebagai known rail. Lalu kita gabungkan train plus call plus test sebagai df underscore all. Lalu kita buat time series dataset khusus training. Dataset ini mendefinisikan satu encoder length, dua horizon, ketiga known rails, yang keempat unknown rails. Setelah itu kita inisiasi model TFT dan training pakai lighting train.
PAE, RMSE, PICP, dan plot sampel prediksi TFT. Oke, selanjutnya kita buat tabel summary untuk semua model. Itu ada naive, LSTM, dan TFT. Dan kita simpan dalam summary underscore with underscore naive.cfv.
Oke, di bagian ini kita analisis performa model untuk setiap horizon step-nya. Kita plot yang pertama MyPreg per horizon, yang kedua ada PICP per horizon. Ini penting karena biasanya semakin jauh step-nya, semakin error-nya akan meningkat. Dan juga PCIP harus mendekati target 0,9 untuk interval yang baik. Oke, setelah itu kita lakukan rolling forecast untuk 7 hari terakhir step plus one. Ini untuk melihat performa model dalam kondisi mendekati real time. Kita buat output rolling untuk NAVE, LSTM, dan TFT. Lalu merge berdasarkan timestamp yang sama dan simpan ke rolling last 7 days.csv. Setelah itu kita plot rolling forecast LSTM dan TFT lengkap dengan interval. Lalu lanjut ke full horizon forecast.
Pembagian data horizon prediksi. Model dikembangkan untuk dapat prediksi multi-step hingga 24 jam ke depan hingga mampu mempresentasikan karakteristik beban harian secara utuh. Dan pada proyek kali ini model yang digunakan yaitu model Knife sebagai baseline sederhana, long short term memory sebagai model deep learning sequential, dan temporal fusion transformer sebagai model berbasis perhatian. Untuk menghasilkan interval prediksi yang andal, seluruh model dikombinasikan dengan metode split conformal prediction yang bersifat distribution free. Terus ada evaluasi prediksi titik. Evaluasi prediksi titik ini dilakukan menggunakan data dua metrik utama yaitu mean dan absolute. Mean dan absolute. Sini ada mean dan absolute. RMSE yaitu root mean squared error pada data pengujian. Hasil menunjukkan bahwa model Knife memiliki kesalahan paling besar, sedangkan LSTM dan TFT memberikan peningkatan yang akurasinya signifikan. Model TFT menghasilkan nilai MAE dan RMSE terendah, yang menunjukkan kemampuannya dalam menangkap pola temporal kompleks pada data beban listrik. Jadi di sini juga ada grafiknya. Selain prediksi titik, ada kualitas interval prediksi menggunakan beberapa metrik yaitu PICP untuk mengukur tingkat cakupan interval, MPIW untuk lebar interval, Winkler score untuk menilai keseimbangan antara lebar dan cakupan interval. Hasil menunjukkan LSTM dan TFT mampu mencapai nilai PICP mendekati tingkat kepercayaan 90% dengan lebar interval yang jauh lebih sempit dibandingkan model Knife. Di sini ada ya grafiknya yang tadi, grafik menampilkan perbandingan nilai aktual, prediksi titik, dan interval prediksi 90% untuk horizon 24 jam. Terlihat di sini bahwa interval prediksi dari LSTM dan TFT mampu mencakup sebagian besar nilai aktual, khusus pada jam-jam dengan fluktuasi beban tinggi. Di sini juga ada analisis MAE per horizon, LSTM dan TFT menunjukkan pertumbuhan kesalahan yang besar atau kesalahan yang lebih stabil dibandingkan model Knife yang memiliki lonjakan error signifikan pada horizon menengah. Di sini juga ada ya ini grafik MAE per horizon tadi yang saya bilang kalau MAE per horizon menunjukkan bahwa kesalahan prediksi cenderung meningkat seiring bertambahnya horizon waktu. Namun LSTM dan TFT menunjukkan pertumbuhan kesalahan yang lebih stabil dibandingkan Knife yang mengalami lonjakan error signifikan pada horizon menengah. Seperti itu. Dan pada yang di sini grafik ini menampilkan hasil rolling forecast selama 7 hari pada data pengujian dengan fokus pada prediksi satu langkah ke depan. Rolling forecast digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dalam kondisi operasional nyata, di mana prediksi dalam kondisi operasional nyata secara berulang sering bertambahnya waktu. Sin, grafik LSTM, dan konformal ini sebagian besar grafiknya menunjukkan hasil LSTM yang dikombinasikan dengan split conformal. Garis biru mempresentasikan beban aktual, garis orange menunjukkan hasil prediksi LSTM, sedangkan area berhasil menggambarkan interval 90%. Terlihat bahwa prediksi LSTM mampu mengikuti pola fluktuasi harian beban listrik dengan cukup baik, termasuk pada jam puncak dan lebar beban. Selain itu, sebagian besar nilai aktual berada di
dalam interval prediksi yang menunjukkan bahwa metode conformal prediction berhasil memberikan ketidakpastian yang andal. Kalau yang ini grafik ini memperlihatkan hasil forecast menggunakan temporal Fusion, transformer atau TFT yang juga dengan interval prediksi konformal. Model TFT menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengikuti pola temporal yang kompleks dengan deviasi prediksi yang relatif kecil pada beberapa segmen. Dan sin pembandingan LSTM dan TFT jika dibandingkan, kedua model mampu menangkap dinamika beban listrik secara efektif, namun TFT cenderung menghasilkan prediksi yang lebih halus dan interval yang lebih konsisten, terutama pada perubahan beban yang cepat. Hal ini sejalan dengan keunggulan arsitektur TFT yang memanfaatkan mekanisme attention untuk memahami dependensi temporal jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dengan demikian grafik rolling forecast selama 7 hari terakhir ini menegaskan bahwa pendekatan probabilistik berbasis LSTM dan TFT dengan split konformal prediction mampu memprediksi yang akurat, stabil, dan informatif dalam skenario dunia nyata. Mungkin sekian itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.